Hai Nas, are you Halo. here? Oke, gue recap dulu. Nomor satu itu a secure and loving start atau awal yang aman dan penuh cinta gitu ya, penuh kasih gitu. Dan awal ini tadi Anas nanya, perlu bahas attachment nggak? Ya, this is exactly it gitu. This is exactly it itu secure itu urusan attachment guys. Kalau kalian belum belajar tentang attachment, ya I don't want to go into deep about it today sih Nas, karena itu kan teori banget ya gitu. Tapi Iya. dan kita udah sering banget kita ngomongin hal ini tuh di relationship IG live justru Nas yang Eh, sama sama kelas cinta, inget nggak? iya. Yang on the same day I talk Iya. about it, you talk about it. Jadi teman-teman ke Yes, kelas yes. cinta aja untuk kalau Heeh. mau belajar tentang attachment dari kita berdua gitu. So it's about that. You have to give your child a secure attachment, and I have it gitu. Makanya gue sekarang secure, walaupun tentunya dalam perjalanan hidup pernah lah insecure gitu ya. Dalam perjalanan Heeh. hidup pernah lah bukan pernah lagi, banyaklah pengalaman yang bisa membuat insecure gitu. Tapi Tapi 5 tahun karena pertama tuh penting banget genetic make up ya di Nah, otak kita. karena base-nya begitu kuat, begitu secure. Secure itu kan tentang aman. Aman tuh pakai Iya. gembok, aman tuh kuat gitu. Karena sekuat itu fondasinya, dalam hidup gua ngalamin berbagai pengalaman yang bikin insecure juga ujung-ujungnya akan tetap secure gitu. Karena Itu udah base-nya jadi threshold, iya, udah jadi jadi threshold karena benchmarknya ya. Jadi lima sebagus tahun itu pertama tuh jadi gitu. benchmarknya. Jadi mau insecure bisa balik lagi gini. Kalau kita Bisa. nggak punya 5 tahun pertama, ya itu dibangun lewat terapi tuh. Yes, yes. So ya itu nomor satu, dan ini biar ini deh ini yang selalu kita bahas anyway gitu ya. Berarti kan gimana caranya memberikan anak kita a secure and loving start? I'll read it to you. Ini nih ya, ini gue nggak chapter Asik. 1 nih ya. Ini gue nggak usah baca satu chapter, gue bacain cuman satu ini nih, berapa garis doang nih. Chapter Heeh. 1, a secure and loving start. It all begins in your arms. Semua dimulai di pelukanmu atau di tangan kamu. Her knowing that she is cherished and safe. Anak perempuanmu tahu bahwa dia disayang dan dia aman. But to give her that security, we have to be in the right place ourselves. Tapi untuk bisa memberikan dia keamanan itu, kita harus berada di tempat yang tepat juga kita. Which is kitanya harus secure juga gitu. So, nggak ada gunanya gue sama Anas bilang nih nomor satu, how to raise your daughter to be the perfect daughter, give her a secure and loving start. Nggak ada gunanya kalau elunya belum secure. Tadi lu sempat dapat sampai mana Nas? Gue bacain quote-nya Nas. Itu bahwa safe and secure and loving start, terus butuh dipeluk. Okay, I'll read it again dari atas sampai bawah, cuma sedikit anyway. Gue bacain Inggrisnya dulu ya guys. It all begins in your arms. Her knowing that she is cherished and safe, but to give her that security, we have to be in the right place ourselves. Itu udah gue nggak perlu bacain lo satu chapter. Itu jawabannya. Yang bahasa Indonesianya adalah semua mulai di pelukanmu gitu ya, di tanganmu. Iya. Anak perempuanmu tahu bahwa dia disayang, di cherish tuh bukan cuma disayang, cherish tuh dihargai, yang dicintainya tuh sampai disenangi, luar biasa gitu. Dan aman, dia tahu bahwa dia dicintai dan dia aman. Tapi untuk bisa memberikan dia security atau keamanan itu, kita orang tuanya kan, kita harus berada di tempat yang tepat dan benar juga. Judulnya 10 Things Girls Need Most. So you guys, if you have daughters and you are still currently insecure, there is no way you can raise a secure daughter until you yourself are secure gitu. You yourself has to be secure ya. Iya, jadi proses ya dirinya supaya lebih secure kalau situ mau punya anak yang
secure gitu. And ini sih itu sih gue sama Ana sudah berjuta-juta kali bahas gitu, yakin. Tapi ya ini deh biar nggak bias, ini kata buku guys gitu, bukan bukan kata gue sama Anas doang gitu. So itu ya. Terus nomor 2 tadi kita bahas bahwa it's gonna be so hard for Indonesian parents untuk mengizinkan anak perempuannya liar dan jadi anak-anak, karena itu dari komentar aja, cewek nggak boleh gini, cewek kok gitu. Banget. Terus pakai baju udah disuruh pakai baju rok yang ngap buat anak-anak. Iya, harus pakai rok, cewek mendingan pakai baju biasa aja. Nah that's the thing, Nas. Again, gue kembali lagi, gue reflect gitu kan. Nyokap gue kan juga tetap mulutnya ngomongnya cewek harus gini, cewek harus gitu ya, gitu. Tetap sampai sekarang pun gitu. Tapi dia sendiri nggak pakai rok gitu loh, Nas. Iya. Mamanya Karina mungkin suka pakai celana panjang dan pakai celana sepatu panjang. ya, Kar? Iya, gitu. Jadi dari kecil itu, bahkan bukan sekarang doang gitu, dari gua kecil, walaupun nyokap gua ngomongnya cewek harus gini, cewek harus gitu, dan dia beliin gue baju dress gitu ya. Yang gua sih happy aja pakainya selama dressnya nggak terlalu pendek gitu. Tapi dianya pakai celana. So I see, okay, I see what being a woman is like, and women don't have to wear dresses gitu. At least in my eyes gitu kan. Tetap perempuan kok ibu gua gitu ya. Ibu gua tetap wanita dan dia perempuan, tapi dia nggak harus pakai rok gitu. And it is so helpful for me karena gue gue nggak merasa bahwa kalau gue nggak pakai rok gue kurang perempuan. Gue masih 100% perempuan dan gue masih wanita gitu ya. Even when I don't wear a dress gitu. So I don't know pengalaman teman-teman gimana urusan baju, karena itu ngaruh sih di this chance to be wild and time to be a child ini gitu. Karena kalau misalnya ngomong apa ya, nggak nunjukin terus ngelarang-larang ya, I'm not saying itu bukan hak gue untuk ngelarang, tapi you just need to be aware of the consequences ya gitu. Be aware nanti efeknya apa kalau dari kecil, udah dari 0 tahun, dari 5 tahun dari kecil udah diharusin ini itu bajunya gitu. Harus. Kalau gue jadi ini punya refleksi yang kebalikannya malah, Kar. Ya, jadi nyokap gue pas gue masih kecil di usia TK sampai SD gitu, dia tuh lumayan chic dandannya gitu. Tadi kayaknya karena gue ada pause gitu, lu hilang lagi. Can you press something on your screen so you pop up again on my screen? Oh iya. Yang kayak tadi gitu. Gue bisa denger lo sih, tapi gue nggak bisa lihat lo. Tadi gue lowbat gitu. No, Anas left. Oke, nggak apa-apa. She'll come back and she will let us know about her reflection on clothes. Tadi she was talking about that. I'll remind her. Halo? Halo, Nas. Udah, ya. Ya, tadi lo lagi mau reflect pengalaman lo terkait baju waktu kecil. Iya. Kalau nyokap gue dulu tuh pakai bajunya tuh chic banget waktu zaman gue kecil. Kayak pakai baju sama anting-anting gitu. Jadi girly gitu ya maksud lo ya? Tapi guenya itu selalu pakai baju oskos yang lengan buntung kayak gini. Dan dibolehin. Terus pakai celana pendek. Jadi beda banget gitu maksudnya? Iya. Tapi lu dibolehin nggak? Merasa nyaman aja pakai baju. Jadi gue tuh dulu juga nggak tahu ada baju cowok baju cewek. Karena gue taunya baju yang nyaman buat gue. Dan I guess itu pengaruh unconsciously ke gue di saat ini deh, Kar. And yeah, we're not here to define what kind of girl you should be, you guys, gitu ya. Not my place, not Anas's place either to tell you what kind of woman you should be. But ya itu, kita cuma reflecting pengalaman kita dan efeknya di kita yang sekarang wanita yang sudah besar ini apa gitu. So I love dresses, but pants are nice. Pants itu lebih enak buat kalau harus
mobilitas tinggi gitu kali ya. Heeh. Kayak gue, ini sih utamanya mah waktu kita S2 jadi psikolog, Nas. Waktu kita S2 itu kan harus ndelosor, ini bahasa Jawa ya, harus ndelosor di lantai gitu. Harus duduk di gua lantai. duduk di lantai. Kalau pakai rok ya repot ya buat gua gitu. Ya some people do and they can do it well, good for you gitu. But I never wore skirt once kalau gua harus menangani klien anak kecil banget gitu. Karena gua harus lari-lari sama dia, gua harus bersila, gua harus bahkan kadang Nes, gua nggak tahu lu pernah atau enggak, tapi gua kan kita tuh literally kalau anak tuh mau cewek mau cowok, kita harus go down to their level kan. Ini tuh kayak ini genderless rule gitu ya. Dimana lu sama anak tuh, lu kalau lagi ngomong sama anak, apalagi mau mengajarkan sesuatu, apalagi mau connect gitu ya, lu harus selevel sama dia. Jadi klien-klien gue kan suka tidur-tiduran ya, yang kecil-kecil banget. Ya gue sih nggak tahu lu ya Nas, gue sih ikutan tidur-tiduran Nas. Gitu. Iya, ikut tidur-tiduran gitu. Gue ikutan apa sih nih, kayak tengkurap gitu misalnya. Terus kadang-kadang gue sengaja, karena kan dia, gue lagi mau connect kan sama dia, gue suka ikutin dia gitu. Kalau dia selonjoran kakinya, terus kakinya dinaik-naikin gitu, karena gue pakai celana dan aman kan, gue juga naik-naikin kaki gue gitu. Terus habis itu dia jadi feel that she or he has a friend. I think that's the case gitu ya. So and most of the time mama papanya di rumah nggak main segitunya sama mereka seperti gua main sama mereka gitu. Iya, ini juga penting teman-teman di rumah, terutama yang mau menjadi orang tua atau jadi orang tua, anak-anak itu butuh ditemenin main sama orang tua. Kadang-kadang orang tua mikir beliin mainan tuh udah cukup, padahal kita tuh harus ngelantai bareng. Bahkan aku ingat zaman-zaman dulu, mungkin teman-teman 90-an ngalamin ya, kita bisa main pakai jeruk Bali, tau gak sih? Terus dulu pakai kardus-kardusan bekas, misalnya habis beli barang apa di rumah, di kardus-kardus jadiin rumah-rumahan atau dijadiin kereta-keretaan. Nah, itu pengalaman di otak anak, memorinya lebih kuat ketika dia main bersama orang tuanya. Salah satu syukur-syukur dua-duanya ikutan main bareng. Iya. So stop buying your kids toys and just start playing with them. That's a professional tip gitu ya. Dan mainan tuh anything can be anything sebenarnya. Mainan sama anak tuh gak harus mahal. Yang penting kualitas interaksinya sebenarnya. Iya. Dan gue sih kalau sekarang, karena gue udah lama itu ya, kita kan lagi pandemi Nas, jadi gue udah lama nih nggak main sama anak-anak kecil ini gitu, sama klien-klien gue, and I miss them gitu. But I do as much as possible, I play with my nieces gitu ya. Gue punya ini, talking about how to raise the perfect daughter. I am not a parent yet, but I do have nieces. And although they are not my daughters to raise, tapi ya as much as possible when I'm around, I'm gonna practice what I learn gitu. I will, no, they're not gonna be perfect daughters because they don't have to be. Tapi gue akan, just be yourself. Gue akan menjadi tante gitu yang akan membantu mereka menjadi wanita. Nanti kan jadi wanita ya gedenya, yang ya udah nggak usah sempurna tapi good enough gitu. So and unik ya, nih gue skip sedikit di nomor 6, Nas, ini kan 10 hal. Di nomor 6 itu, hal nomor 6 yang paling dibutuhkan anak perempuan adalah tante. Wow. Gitu. So I'm fulfilling that need for them. I am a tante for my girls. I have 2 nieces gitu. So itu nomor 2. Kasih anaknya main dan main sama anaknya, itu 2 hal kan berarti. Iya. Nomor 3 punya pengalaman sama tantenya adalah tante yang jago bikin kue, karena seluruh keluarga nyokap gue jago masak, baik yang cewek maupun cowok. Nah, ada spesifik tante, gue panggilnya Ii kalau di keluarga Chinese. Dia itu dulu punya bakery. Jadi every my birthday itu jadi spesial. Nanti akan aku bahas juga bahwa merayakan ulang tahun buat anak perempuan tuh spesial banget. Dan dia selalu bikinin aku kue, dan aku bisa request kuenya tuh nanti mau gambarnya apa. Boleh Dalmatian, boleh princess, terus boleh Tarzan. Nah, itu tuh kayaknya membantu punya memori, karena buat anak kecil kan ulang tahun itu penting banget ya buat dia. Iya, gitu. Tapi other than that, halo?
Halo, iya. Halo, ya masuk Halo, nggak iya suaraku? Nas. Ya, udah masuk suaranya. Other than that nggak ada. Jadi emang kayaknya di keluarga gue isu tentang relationship sama makanan tuh sesuatu deh kadang-kadang menggantikan Iya. relasi yang lain. Pada anak-anak butuhnya diajak main, diajak ngobrol ya dibandingin dikasih makanan doang. Iya, ya that check the culture mungkin ya, and check the Mm-mm. language of love. Kalau Language of love. yang tadi gue bilang, bokap gue itu selalu kayak makanya kita hampir nggak pernah berantemin makanan karena Uh-uh. tiap kali mulai berantemin makanan, bokap gue akan marahnya kayak Uh-uh. di Beli keluarga aja ini gitu ya. nggak ada, ya kayak di keluarga ini nggak ada yang berantemin makanan, nggak usah rebutan. Kalau abis beli lagi, kalau kurang tambah gitu. Itu gue tahu itu tuh karena ya for him in his childhood as a poor boy gitu ya, Iya. makanan was hard gitu. Ya. Food is susah, bisa makan enak tuh susah banget gitu. Jadi sekarang ya dari dulu gitu ya dia udah punya uang, udah bisa beli makanan sendiri, bisa beliin makanan buat anak dan istrinya. Ya udah nggak usah ribet lah urusan Oh makanan gitu. iya. Gitu, Itu yang gue bokap tahu. gue juga sampai sekarang kalau beli makanan cukup banyak karena dulu ngalamin susah karena 9 anak Yes. katanya cerita makan telur sampai dikasih air gitu supaya semua anak bisa dapat Iya. makanan. Iya, dan itu juga sama sih, bokap gue juga sering dulu tuh papa cuma makan nasi telur kecap aja tuh udah happy banget gitu. Iya. Jadi Jadi so I cerita think pengalaman hidup orang tua kita juga ngaruh ternyata ya gimana mereka membesarkan anak ya Kar ya. iya ngaruh banget guys, and it's good to know other than your history, it's good to know their history too because Iya. their history is gonna be yours. Iya, termasuk Their, kalau sama pasangan pun juga ngobrol masa kecilnya dia tuh mm-hmm, gimana. Karena itu juga ngaruh ke mindsetnya dia dan gimana dia nanti raising up the kids. mm-hmm. So we'll go back to aunties, but number 3 in 10 things girls need most is friendship skills, Friendship keterampilan skill. Aduh, di gua kurang berteman. banget untuk anak-anak nih. Kurang banget Nas. Friendship Iya. skill kalau secara teori Nas, kita belajarnya kapan Nas? Di umur berapa? Di mana? Ternyata Biar friendship skill itu pertama teman-teman kali tahu. dialamin anak sama orang tuanya dulu. Jadi temen main. Terus masuk Mm-hmm. lagi ke usia 4 tahun, pas mulai masuk sekolah gitu Di kan. TK, ya. Di TK. Ya. Jadi mesti pilih sekolah TK yang bagus ya, Kar. Iya, nah ya ini kemarin kebahas karena Mbak Grace apa nama aku lupa, Grace Melia ya, ngetek aku gitu ya bahwa dan gue juga udah reflect gitu. Kalau gue tuh waktu itu refleksinya kenapa gue bisa dengan jelas bilang anak pilih TK itu jauh lebih penting daripada pilih kuliah, pilih SMA. Betul. Gitu. Karena disitulah social skills dibentuk gitu. Iya, dan itu exposure pertama anak sama dunia luar selain rumah. Yes. Jadi kalau pengalamannya menyenangkan, wah dia akan happy banget. Tapi kalau pengalamannya banyak dibully, wah udah deh kita setengah mati repairnya. Iya, dan sepupu-sepupu kalau misalnya yang nggak punya siblings kan, gue inget banget Nas di episode 1 apa episode 2 gitu ada yang nanya, kan kasihan anaknya kalau nggak dikasih adik gitu ya. You guys tadi ya, you heard it here. You be their friend first, okay? Jangan bikin anak cuma buat ngasih temen buat anaknya, enak aja. Itu another life, okay? That is another life you're gonna have to take care of for the rest of your life. Jadi tolong jangan asal bikin lu aja yang udah ada di dunia ini jadi temennya anak lo waktu kecil, ya, waktu kecil. Karena ini nanti akan ambigu di mana orang tua yang kayak nggak bisa jadi orang tua gitu Nas, di mana dia jadinya mau sok temenan gitu, and that is an issue on its own, tapi itu biasanya later in teenagerhood gitu, yang mungkin kita nggak terlalu bahas hari ini gitu ya, karena itu episode sendiri tuh raising a teenager. Kita aja kuliahnya 3 tahun buat belajar psikologi anak, jadi nggak bisa satu episode. Iya, jadi itu maknyus sendiri tuh nanti urusan remaja ya. So anaknya butuh teman. Satu, you be their parents, you be their friend, which is main aja, dia nggak butuh apa-apa, dia juga belum butuh teman yang ya itu perlunya didengerin, dia nangis ditemenin, dia pengen cerita didengerin, kasih respon yang tepat, bukan diatur hidupnya kayak satpam gitu ya, kayak polisi, tapi dia butuh teman. Abis itu pilihin dia TK yang bagus, nggak usah yang mahal-mahal. Kalau memang punya duit mahal ya silahkan gitu. Tapi dia butuh TK yang
environmentnya friendship, the friendship is good, variasi temennya banyak, sama gurunya juga bisa mengajarkan friendship skills itu gitu. Friendship skills. Yeah, and I think gini, kalau misalnya anak itu butuh tadi ya, tadi kan kalau nggak punya kakak adik nggak apa-apa, bisa sama sepupu minimal gitu, karena dia tetap anak-anak ini tuh tetap butuh yang bentuknya mirip sama dia gitu loh, nggak cuman yang kalau bapak ibunya kan temen tapi gede Udah banget ya badannya. Iya gitu. Jadi kayak misalnya nih gue I'm like my nieces friends gitu. Gue sama my ponakan, gue teman mereka banget. Gue tuh you ask my sisters-in-law deh gitu ya. They know how I'm with my nieces gitu. Gue guling-guling, gue masuk ke tenda mereka, gue masuk ke rumah-rumahan mereka. Gue main sama mereka literally, karena gue juga nggak faking it sih, gue sih happy aja ya main sama mereka ya. Gue nggak tahu orang lain kayak gimana gitu. But they also need, nggak cukup cuma punya gue gitu. Mereka juga butuh anak-anak yang ukurannya kayak mereka dan main bareng gitu. Makanya mungkin gue ada sedikit concern sih Nas selama pandemi ini ya. Anak-anak itu kan nggak bisa ketemu anak-anak lain ya, susah ya gitu. Jadi gimana tuh, I don't know gitu. I'm not sure how to fix that or how to help with that right now. Tapi your kids need friends their own size. In their own version. Tapi gue inget sejak gue SD, gue tuh punya teman main tapi tetangga di rumah. Karena kan di kompleks. Nah, jadi tiap jam 4 atau 5 sore kita akan selalu main sepeda bareng. Me too. Jadi, tapi gue pikir-pikir kegiatan kita tuh main sepeda tuh kadang-kadang diidentikan sama maskulin ya. Jadi gue punya pengalaman sama teman-teman cewek di daerah rumah gue tuh main sepeda, dan dulu kan kita nggak tahu apa sih yang disebut mainan cewek, mainan cowok. We just know we are having fun gitu. Tapi kadang-kadang kalau ada yang cowok, kita lomba kejar-kejaran main sepeda gitu. Paling ada rumah temen gue 1-2 yang di rumahnya punya Barbie, di rumah gue nggak ada Barbie. Kalau dulu nyokap gue nggak beliin Barbie, lebih karena menurut nyokap gue tuh mahal. Kayak nggak worth it untuk harga segitu, tapi dia beliin gue Lego Lesi dari Jerman yang tuh lebih mahal lagi. Jadi I guess nyokap gue kayak milih mana yang lebih educational toys menurut dia gitu. Kalau Lego semua dibeliin, Polly Pocket juga ada, gue main sama adik gue berdua. Dan dulu gue sama adik gue punya kamar main, bener-bener literally ruangan itu didesain cuma buat main. Mengapa begini, mengapa begitu tuh yang buku sama aku juga punya itu guys. Kalau kalian masih bisa beli itu, gue nggak tahu gimana caranya, carilah di online or something. Mengapa begini, mengapa begitu, beli deh. Di tengah yang kalau dibuka itu isinya mainan semua. Jadi ketika sekarang gue jadi play terapis, gue tuh nginget gue mau punya. Ini tuh kayak recall masa kecil gue sama adik gue. Kita punya ruang main yang tiap sore kita akan main berdua. Nah itu gue punya waktu bermain sama adik berdua banyak, tapi main sama orang tua tuh kadang-kadang. Padahal juga orang tua main, walaupun kalau main, nah ini ternyata bokap gue karena yang lebih sering involve main dibandingin nyokap gue gitu. Jadi menurut gue ini ada part of personality di mana nyokap gue karena mungkin dulu nggak punya pengalaman sama orang tuanya ya, orang keluarga Cina zaman dulu kan nggak hangat gitu ya. Jadi dia nggak juga gitu kebayang gimana sih main sama anak yang ikutan kecil, masuk ke tenda gitu. Bokap gue punya pengalaman ini sama eyang kakung gue sama bokapnya. Jadi dia bisa tuh jadi badut-badutan, gajah-gajahan, terus bikin cerita lucu-lucu gitu. Dan buat anak-anak it's such a joy to have that kind of experience sama orang tua. Gue lagi inget-inget ya. Gue nyokap gue mungkin kalau yang main yang physically, maksudnya kayak jadi kuda-kudaan gitu ya enggak lah ya gitu. Tapi mainnya paling masak-masakan sama nyokap gue. Tapi gue inget ya, ini again ya kita agak kecampur ya ngomongin anak-anak laki juga, tapi ya somehow kan pasti ke compare gitu. Nyokap gue juga main masak-masakan kok sama kakak-kakak gue yang cowok gitu. Makanya kakak punya restoran sekarang ya, Kar. There we go. My brother has a restaurant gitu, and that is not what do you want to call it? Girly? No, it's normal gitu ya. And it's life gitu. And anyone can be anything. Iya, kayaknya kegiatan sama nyokap gue tuh malah lebih banyak yang akademik. Jadi gue sampai suatu masa pemaksaan gue di umur 20-an sekian abis konseling ke psikolog adalah I strive for academic achievement tuh because longing for mother's love gitu. Gue ya kalau bedanya di gue kayak tadi ya, kalau gue nggak salah refleksi ya, cause I could be wrong gitu, but my academic achievements are like to prove to my dad that you want me to be like you, here we go gitu, kayak sini
gue juga bisa kayak laki gitu. Kayak kayak laki yang achievement gitu ya. Tapi ya kalau nyokap gue main masak-masakan, bokap gue main juga, tapi mainnya itu kayak main kuda-kudaan, main lari-larian gue nggak inget sih, kayak bokap gue lebih lari-lari sama kakak-kakak gue deh. Tapi ada, cuman ada mbak juga sih Nas gue gitu ya. I know we're saying you know, as much as you can, of course parentsnya yang main gitu. Tapi gue punya mbak gitu dulu, dan ya si mbak gue sih main sama gue ya gitu. Gue main Barbie dan segala macam. Suka berenang bareng, berenang ya semua sama gue juga. Dan gue ingat berenang itu dulu diajarin berenang tuh sama bokap gue. Dan tau gak sih kalau buat anak-anak kan ukuran tubuhnya mini, terus kayak suruh pegangan sama lengan bokap gue itu rasanya kayak aman banget gitu. Iya. Itu kayak ternyata buat anak perempuan pengalaman punya keberanian buat eksplorasi itu didapat dari figur maskulin gitu. Karena kayak kolam renang itu kan tempatnya unknown, dangerous kalau kita ke tempat yang sendirian. Tapi ke tempat yang berbahaya ditemenin sama orang tua, bikin anaknya tuh mau explore. Jadi kadang tau nggak, kan ada tuh yang pelampung di kiri kanan tuh, yang tuh dilepas, terus kita suruh gantian. Jadi adik gue di sebelah kiri, gue sebelah kanan, bokap gue. Terus kita kayak anak burung gitu loh, kayak kita pegangan sama dia, terus kita nyelup-nyelup gitu. Terus itu kayak itu udah ketawa-ketawa, udah having fun banget dulu rasanya. Same, you know, gue jadi inget-inget juga, gue tuh dulu di keluarga gue, setiap weekend kita nginep di hotel, ini, let's just, again, privilege children. It's privilege, let me make that clear, gitu. I grew up with so many privileges, I'm not gonna deny it, gitu ya. So, with those privileges, gue tiap weekend nginep di hotel di Jakarta, gitu, abis itu, berenang, betul kata lo gitu, sama kayak kita berenang, dan bokap gue yang lebih berenang, tapi kalau les berenangnya Nas, kan les tuh tetap ada di hari biasa gitu ya, sore gitu, itu yang nemenin nyokap gue karena bokap gue kerja kan, jadi yang nemenin nyokap gue, yang nyemplung nyokap gue gitu. Cuman kalau weekend mainnya itu ini kan kita lagi ngomongin friendship skill, which is playing and making friends, itu gue dapet dari bokap gue. Yang sama kayak lo itu, kayak belum bisa berenang ya dipegangin, atau karena udah jago berenang ya dilepas, balik lagi suruh lomba-lomba sama kakak gue, siapa yang ini sih kompetitifnya bapak ibu gue ya atau bapak gue lah utamanya, lomba siapa yang bisa duluan 10 kali bolak-balik kolam renang kayak gitu-gitu, terus dikasih 10 kali sih capek sih buat anak kecil. Capek, dikasih, tapi abis itu dikasih duit nanti gitu, dikasih 10.000 gitu. Jadi itu sense of kompetitif kayak dapet dari situ ya, Kar ya. Dapet banget, dan bahkan kebutuhan akan uang juga kayaknya dapet dari situ sih Nas, karena baik. Atau bahwa uang itu adalah a prize gitu, it's like a thing to achieve gitu. Karena ini sekarang gue reflect gitu ya, ini ya salah enggak gitu, karena efeknya bagus. Bener-bener. Iya, karena kayak bagus in that tiap kali bokap gue nawarinnya pakai duit, kayak kalau kamu dapet nilai 10, papa kasih 10.000 gitu misalnya. Ya ujung-ujungnya nilai gue bagus-bagus terus sih gitu. Jadi jadi kayak mau dibilang it doesn't work, it works, and yet hati-hati nanti pemahaman tentang uangnya jadi kayak gimana gitu kali ya. Tapi ya itu ya. So I had cousins, and I love my cousins. I don't love all of my cousins, but at least ada yang umurnya sama yang bisa main bareng, itu that's really awesome. Gue tuh gak punya cousin yang umurnya setara gue, Kar. Jadi temen gue bener-bener my sister doang. Karena nyokap gue anak paling kecil di keluarganya, dan dia nikah paling tua. Jadi sepupu-sepupu gue udah pada umur 20-an kecil. I'm glad I have one girl cousin yang seumuran, which is Prima. I don't know if Prima is watching tonight, tapi she's my only cousin yang, she's my first sister juga. Iya, karena kan gue gak punya sister, jadi she's my first sister, so I have her, and then I have my best friends eventually. Jadi kalau gue sekarang ditanya what kind of, I have sisters, which is my best friends gitu. Jadi nice. And that's good enough for me, karena punya temen itu dari, itu bedanya tadi sama Anas kan, pengalaman friendship di masa kecilnya ada hambatan deh, let's say that gitu ya. Gue dari kecil, dari TK udah punya best friend perempuan banyak gitu. Banyak tuh bukan banyak jumlahnya, tapi selalu ada satu gitu. Kayak di TK ada satu yang deket banget, di kelas 2 SD ada
2 SD, kayak Dea tadi nonton nih, mulai dari kelas 2 SD sampai sekarang ada yang masih gue teman dekat banget gitu. Jadi di setiap stage of my life I've had a girl best friend gitu, and that nggak perlu banyak guys gitu ya, nggak perlu banyak, but I've always had at least one good girl best friend. And kalau that gue really kayaknya helps. best friend cewek tuh kayak di SD akhir mungkin 2-3, di SMP 3, di SMA 4 atau 5. Tapi tadi mungkin karena gue jadi mikir apa pengalaman gue main sepeda waktu kecil itu bikin gue jadi punya mindset, oh ya temenan gitu aja. Jadi gue tuh nggak yang sampai intimate cerita-cerita tentang cerita keluarga tuh nggak pernah. Jadi cuma beraktivitas aja terus udah pulang. Gitu. Iya. Gue listnya masih ada lagi nggak listnya? Number 4 udah kebahas sedikit. The love and respect of a dad. Kasih dan hormat dari seorang ayah. Ini ada yang komen anak-anak yang nggak punya ayah can't relate. Maybe gitu ya, karena ini emang sosok besar dalam hidup seorang anak perempuan gitu. Dan kita wajar banget karena kita fatherless society loh teman-teman gitu. Dalam hal ini gue What does that mean? What does that mean, Nas? Nas, fatherless society, what does that mean? Fatherless society yaitu ayah-ayah yang nggak hadir secara fisik, emosi, interaksi, komunikasi dalam pengasuhan anak gitu. Kayak bokap gue itu tuh disuruh nyokap tiap kali ngambil rapot anak dia ikutan. Jadi selalu bokap nyokap gue berdua. Sementara teman-teman gue satu kelas 30 orang kagak ada lagi yang bapaknya datang gitu. Iya. Sama nyokap gue juga kalaupun nggak bareng ganti ya. Jadi kayak kan nyokap gue itu kayak masa gue terus gitu ya kayak dalam hati dia gitu kan. Jadi dan mungkin kan memang gini ya, memang ngambil rapot itu di jam kerja. To be fair, I'm trying to understand. I'm not excusing the dads ya gitu. Tapi I'm trying to understand kenapa bisa jadi banyak bapak-bapak yang pengen involve banget tapi somehow tidak bisa karena waktu gitu ya. So ambil raport is on a working day, working hour gitu. So again, my privilege that by the time I was born dan gue sekolah, bokap gue punya perusahaan sendiri. Jadi kalau dia bolos sedikit nggak ada yang marah ya gitu. Dia nggak masuk, dia nggak masuk seharian juga nggak. Iya gitu. Ya biasanya itu kalaupun nggak punya perusahaan sendiri ya perlu izin kan gitu. Dan beruntung kalau memang perusahaan atau kantor bokap lo, teman-teman lain juga ya bukan cuma Anas bisa izin yang kayak gitu. Jadi ada juga kan yang nggak bisa Nas gitu loh. Jadi dan karena lokasi gue dekat sama kantor bokap tuh dulu sering banget dibawa ke kantornya dia. Jadi buat gue tuh dunia kerja yang kayaknya maskulin itu kayak very dear to my heart gitu. Dan kayak pergi ke kantor ayah tuh jadi spesial banget. Mungkin itu yang bikin gue jadi suka kerja ya. Karena dari kecil ngeliatin kerja tuh kayak it's fun. Anak kecil suruh masuk ke kantor orang dewasa kan kayaknya spesial banget. Aku boleh loh liatin orang dewasa bekerja. Keren. Dulu ada Kidzania. Iya benar. And okay, here ada yang komen love and respect from a dad is a privilege. I mean sure, tapi ya it shouldn't be gitu ya. Harusnya nggak privilege, harusnya tuh hal wajar. Iya, harusnya it's a right gitu. Ini harusnya, ini kan needs. We're not talking about kayak kita butuh makan sayur itu bukannya privilege, harusnya dapet. Ini needs, you guys. Needs makanya itu kita butuh. Perlu ini viralkan ya. Ayah tuh terlibat dalam pengasuhan supaya kita nggak jadi fatherless society, fatherless family, fatherless person. Jadi punya bapak tapi nggak tahu rasanya punya bapak tuh kayak gimana. Makanya kan campaign-nya dari Ayah ASI itu kayak bikin anak berdua yang ngurusnya mesti berdua. Kalau nggak anaknya pengalaman sama bapaknya. Karena gue mau tambahin dari buku yang gue baca tuh tentang 52 hal dari seorang bapak ke anak perempuannya. Karena relate sama yang gue bilang. Jadi bener banget buat seorang anak perempuan kehadiran fisik dari ayah. Makanya aku selalu bilang kalau teman-teman yang long distance marriage tolong dipikirin arrangement keluarganya gimana. Karena secara kognitif ya baik anak laki-laki maupun perempuan di bawah 5-7 tahun mereka tuh nggak bisa mengartikan rasa cinta tanpa kehadiran fisik. Mereka sangat butuh kata-katanya si ayah, aksi pelukan, terus contoh dari si ayah secara fisik. Jadi makanya dibilangnya kan keluarga berencana tuh begini. Makanya mau punya anak tuh diatur
keluarga kita bisa bersama-sama nggak ya? Kalau keluarga kita nggak bisa bersama-sama, mending jangan punya anak dulu, karena anak nggak bisa suruh long distance marriage gitu. Dan ini yang menarik banget, love and respect ini didapat dari special time anak perempuan sama bapaknya berdua aja, jadi kayak dating. Selain juga bapaknya perlu dating sama ibunya juga kalau dari buku. Terus anaknya kan mesti ngeliat. Ada dulu kalau bonyok gue ada sih Nes, kayak I think at least kalau mereka lagi anniversary, tapi ini waktu masih kecil ya, masa kecil gue banget, kita we're sticking with like 10 tahun ke bawah gitu. Every now and then bonyok gue ngedate, gue ya dijagain mbak di rumah gitu, gue sama kakak-kakak gue. Jadi parents-nya juga perlu ngedate, abis itu bapaknya juga perlu pergi berdua sama anaknya, mamanya perlu pergi berdua sama anaknya, mamanya perlu pergi berdua sama anak perempuan sama anak laki-laki juga Jadi semuanya, ini sih gue sudah saranin ke klien-klien gue. Indonesia jarang ya kayaknya. Iya, mereka adanya rame-rame terus gitu kan. Padahal harus one on one. Iya, karena relationship kan one on one. Betul. Ternyata seorang ayah itu buat anak perempuannya tuh penting, dia observasi anaknya, terus ikut diskusi kalau anaknya lagi ada tugas sekolah, ada project. Nah, bagian ini bokap gue masih suka lakuin. Terus main. Dari setiap main tuh ikutin tahap usia. Jadi gue inget yang ngajarin gue main catur pertama kali tuh bokap gue. Walaupun gue suka kalah sama adik gue, tapi tuh kayaknya ngelatih strategic thinking deh gitu. Iya. Terus ini yang so sweet, aku nulis aja sampai tadi ikut terharu ya, karena tulisan ini mengandung bawang ya. Jadi dibilang gini, tell her that she means the sun, the moon, and the stars, not for you, not for the dead, but to remind her that she is the sun, the moon, and stars for you. Jadi kalau kita pengen anak-anak perempuan kita punya rasa berharga diri dari dalam, bukan anak yang insecure, bukan anak-anak yang mencari perhatian laki-laki lain demi merasa berharga, it's the dad's job untuk membuat anak perempuannya merasa you are the sun, you are my sun, my moon, and my stars gitu. Iya, and back to this concept of the perfect daughter kan, like the perfect daughter in Indonesia kan yang nggak promiscuous ya gitu, nggak ganti-ganti pacar, setia, nikahnya stick to one man, nggak melakukan hubungan seksual terlalu dini. Pokoknya itu kan, itu nggak usah, kita netral aja dulu gitu ya, netral aja, dimana itu secara di society itu kan yang diminta dari perempuan, yang sempurna, itu yang belum pernah melakukan hubungan seks, itu yang sempurna gitu kan ya. So whatever itu urusan itunya masing-masing gitu. But ini parentsnya, you want your daughter to be like that in that sense gitu. It's your freaking responsibility since she was 0 to 5 years old. Oke? Iya, dan memang ada penelitian psikologinya ya, Kar, bahwa kualitas relasi orang tua dengan anak, terutama ayah ke anak perempuan, itu menunda perilaku seksual anak gitu. Jadi kalau anaknya bisa bertindak seksual, mempunyai perilaku seksual di usianya yang sudah tepat, sudah matang, itu tugasnya orang tua, terutama ayahnya ke anak perempuan. Dan sebenarnya dari buku yang gue baca, treat her 78% like boy. Jadi sebenarnya mendidik anak perempuan itu 78% kayak didik anak laki-laki yang sesuai usianya. Maksudnya ada usia dia mesti explore, dia problem solving, gitu. Cool. I think my dad got it right. I think ya. Justru ya itu, gue kalau lagi ngomongin bokap tuh mikirnya itu, dia ke gue sih kayaknya nggak begitu ada salah ya, Nas, ya kasarnya ya, yang selama gue umur kecil gitu, tapi kasihannya di kakak-kakak gue yang cowok-cowok ini gitu, justru the dad is too hard, my dad is toxic masculinity and patriarchy. Iya, jadi my dad too hard on the boys, jadinya ya gitu deh. Tapi there you go guys, it's science, it's not my personal and Anas's personal opinion, but it is our opinion gitu ya. Cuman it's science bahwa you want that good girl later, your responsibility. Ya, good dalam tanda kutip itu kan, your responsibility. You have to do dirty job, mesti ikutan bantuin ngurusin anak dan ikut terlibat dalam project-project sekolah, nempelin apa. Dulu gue suruh bikin planet-planetan pakai styrofoam. Gue tuh dulu again, SPH is a really good school, I think, at least back then, nggak tahu sekarang. But gue tuh dulu ada,
dari SD ya kan, gue di situ dari kelas 5 SD. Namanya Student Led Conference. Jadi tadi kan ngomongin ngambil raport gitu ya. Ngambil raport itu bapaknya yang ngambilin atau ibunya atau salah satu apa gimana, itu oke. Make it fair gitu aja buat anak lo kalau kita mau ngasih tips gitu ya. Adil aja, jangan cuma salah satu doang yang ngambil terus gitu. So gue ada lagi an extra mile dari SPH di mana bukan hanya orang tua cuma datang terus ngambil raport terus ngomong sama guru, tapi justru anaknya si students ya, student led conference. Jadi orang tuanya harus datang gitu kan ya, diwajibkan, makanya udah dikasih tahu dari jauh-jauh hari. Kalaupun yang sudah, kan banyak juga teman-teman gue yang orang tuanya sudah berpisah gitu waktu kecil gitu kan, ya itu juga diundang dua-duanya. Kalau memang cuma hanya satu yang bisa ya nggak apa-apa gitu, tapi tetap bisa loh sebenarnya kalau udah berpisah tapi pun. Pokoknya tetap sebisa mungkin dua-duanya datang gitu, and most of the time mereka datang kok, bahkan yang udah berpisah ya. So good for them gitu. My parents of course datang gitu, dan yang ini tuh anaknya Nas, jadi gua yang ngasih tahu ke bapak ibu gua, raport gua tuh begini, nilai gua gini karena gini. Itu keren terus banget, gak semua sekolah kayak gitu. Iya, ini makanya nggak ada ya, makanya ini buat gue nih keren banget. I think makanya bonyok gue pindahin gue ke sekolah ini karena ini gila sih, emang ini keren sih. Jadi iya gue yang ngejelasin ke mereka kenapa nilai gue segini. Waktu itu gue baca you being responsible for your mark. Iya, buku gue yang gue baca apa, why was it my favorite book, why didn't I really like that book. Abis itu nilai yang ini aku kurang bagus soalnya gini, bla 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 bla. Jadi di set up ruangan gitu ya, di mana ya meja kecil-kecil dikit-dikit gitu buat setiap keluarga masing-masing bertiga gitu kan gitu. And itu I think walaupun bokap gue sibuk kerja dan kita biasanya mainnya weekend, kalau malam hari kerja kan ya anaknya bisa jadi udah tidur ya gitu. Jadi tetap ada weekend lumayan, but still yang separate moments kayak gitu juga luar biasa gitu, karena di situ walaupun gue yang sharing, gue kan ngerasa bapak gue involve ya gitu. Kayak gue ngerasa ini bapak gue datang dengerin gue mau ngomong apa gitu. So yeah, it's like of course there's no ideal situation gitu ya, where you know the parents are there all the time, karena kita udah bahas there's no such thing as a perfect parent gitu, tapi good enough is doable. You matters dari buat orang tua kita, terutama untuk ayah ya, you matters itu ternyata gua dari orang tua yang terlibat dalam proses akademis anak. Jadi aku juga ngerasa very thankful that my father, ayah aku, karena mamaku suruh, itu dia datang di tiap kali rapot, dan di rumah kita akan bahas nilai kita bersama-sama. Jadi ini bukan urusan mamah doang loh, urusan nilai anak, ini urusan satu keluarga. Betul. Iya, sekolah kalau bisa semua kayak gitu bagus banget. So I don't know how to do that. Kasih tahu Nadim ya bahwa sekolah harusnya idealnya kayak gitu. Ada yang nanya gimana caranya mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh fatherless ini. Ini mungkin untuk dewasa ya, Nas. Do you have? I mean, of course, counseling yang lebih deep is necessary. Therapeutic tapi any general tips? I think gini, gue dulu juga it helps kalaupun bukan bokap gue. I have a few of like really great uncles gitu ya. Om yang ya ini mesti your mom have to be your guardian in this case, your parents gitu ya, dimana they have to be the people who decide if that man is safe or not. Karena gitu. 60% kasus pelecehan anak dilakukan oleh keluarga sendiri. Jadi yaitu again my privilege, my life, dimana I have like not all of my uncles are great. Gue punya om yang gue sebel gitu, tapi yang dekat-dekat banget itu yang ya nyokap gue ya tahu kan, nyokap gue is a good read of people gitu. Jadi nyokap gue tahu yang boleh dekat-dekat sama anak perempuannya yang mana gitu. Yang baik-baik, yang om yang bapak-bapak juga dan orang-orang baik gitu. Jadi itu bisa jadi membantu, karena kan sosok kebapaan juga gitu. Tapi itu be careful. Kakek itu grandpa ya. Gue nggak punya, Nas. Gue tuh nggak pernah punya grandpa dalam hidup gue. Karena udah nggak ada waktu gue lahir. Kenapa? Listnya ada lagi. Number 5 itu spark. Let me see what that means. Bentar ya. Spark. Ini tuh kayak ngomongin passion, Nas. Passion. Jadi yes, it is passion. Nomor 6 nanti antis ya, tadi udah kebahas sedikit, tapi nomor 5 itu spark.
And I can say, gue udah sering sharing di mana-mana bahwa gue itu passionate, right gitu. Kayak I'm a passionate person. Gue tahu gue mau jadi psikolog bahkan dari umur 7 tahun, tapi calling gue itu di kelas 3 SMP gitu ya, calling yang spiritual gitu. Tapi spark ini, I don't think ini kan memang raising girls ya. Again, I got it tuh gitu. Kayak bapak ibu gue tuh nggak pernah ngatur gue harus jadi apa. Nggak pernah ada keluar dari omongan mereka, kayak kamu nanti harus jadi A gitu. Nggak ada. Gue juga di keluarga gue nggak ada. Walaupun gue anak pertama, gue nggak ada tuntutan harus ambil profesi apa, karena buat bokap nyokap gue, balik lagi ke histori keluarga, bokap nyokap gue tuh orang pertama di keluarganya yang bisa jadi sarjana. Nyokap gue bahkan perempuan pertama di keluarga Chinese dia yang bisa sarjana dan ambil S2 juga. Jadi buat mereka mereka udah satisfied sama diri mereka. Jadi terserah anaknya, karena mereka percaya kalau anaknya bisa ngelakuin sesuatu yang dia suka pasti lebih maksimal dibanding mereka yang dulu harus kuliah sambil kerja gitu. Iya, iya. So ini Spark is about passion. Jadi ditulis di sini setiap anak di dalam diri mereka itu ada minat, kemampuan dan passion yang menunggu untuk untuk ditemukan gitu ya. Dan ini akan menjadi fokus semangat mereka, enthusiasm, and this is exactly right because psychology is my passion and they let me have that be my passion and I'm grateful for that gitu ya. Dan itu ya kan penting banget punya orang tua yang percaya sama mimpi anaknya ya. Kayak 10 tahun lalu kita bilang, mah Pah mau ambil kuliah psikologi, kan kalau orang tua lain kayak, ngapain kamu ngambil psikologi, ngurusin orang gila. Tapi kita nggak punya orang tua yang kayak gitu ya kan? Enggak. Iya, jadi itu mungkin satu titik tentang psikologi atau menjadi psikolog yang gue bisa empati, tapi gue nggak pernah ngalamin pribadi gitu. Kita berdua ya Nas ya, karena kan banyak banget yang kayak iya aku mau ambil psikologi tapi nggak boleh gitu. Jadi I'm sorry again, I'm sorry your parents kayak gitu, tapi itu bisa di navigate communication-nya. Cuman gue pribadi memang nggak pernah ngalamin, Anas juga gitu. And ini ya gue lanjutin ininya aja nih si Chunk. Ini cuma Chunk di depannya doang gitu. Dia bilang si passion atau spark ini itu bisa jadi fokus, tadi kan entusiasme atau semangatnya, yang bahasa Inggrisnya dulu lebih keren. That makes them want to be alive. Wow. Yang bikin mereka mau hidup. And to me, selain jadi psikolog, my other passion yang bukan profesional ya, itu adalah music and performing gitu. Betul. And they let me do that as much as I want. Mereka lesin gue nyanyi, walaupun itu mereka tahu itu bukan bakal jadi karir gue juga tahu gitu ya. Tapi ya karena ada rezeki mereka lesin gue piano, lesin gue nyanyi gitu. So and I feel alive when I'm on stage. I don't know if anyone can relate. And gue juga udah pernah coba jelasin beberapa kali. Bukannya gue kalau lagi gue nggak di stage gue feel dead, enggak gitu. I still feel alive too gitu. But there's this different type of aliveness yang I feel when I perform, especially campuran kalau nyanyi dan acting gitu ya, which is a musical. Which is why I love musicals, and I've watched tons of musicals. And again, gue suka banget nonton teater musik, terus teater koma, Broadway juga seneng. Terus ini gue inget waktu itu gue itu karena kan waktu itu kita belum punya uang sendiri ya, jadi gue tuh dibayarin buat datang ke Ubud Writers and Readers Festival. Jadi festival membaca yang beda banget sama kalau di Jakarta kan kayaknya membaca tuh wajib. Ini kan yang ikut acaranya internasional. Jadi kayak bener-bener orang yang passion and alive gitu loh. Ngobrolin buku, ide-ide buku. Terus nyokap gue sampai bilang kayak gini, wah ini Anas ketemu habitatnya, dia sampai kayak gitu, dikira gue orang hutan. Here's the thing though, Nas. Tapi exactly kalau ketika feeling alive tuh kayak gitu ya. Here's the thing, balik lagi gue coba mikir urusan culture orang Indonesia ya. I don't think this girl, kita bayangin ya, nggak usah diri kita gitu. This girl, this woman who's full of spark and alive is the type of girl orang Indonesia yang diinginkan, bahasanya jelek nih, yang diinginkan orang tua Indonesia. I don't think. Makanya
nggak banyak yang memberikan kesempatan itu pada anak-anaknya dari kecil gitu. Berarti bapak ibu gue berarti agak ke barat-baratan ya, padahal mereka nggak sekolah di, nggak tahu deh, gue nggak ngerti. But they're it's nice of them. Ya, I'm just grateful mereka mengizinkan gue living my passion yang nggak cuma profesional tapi hobinya juga dikasih ya gitu. Betul. Tapi ya ini, I don't think this is, kalau laki mungkin laki kayak, oh ya kamu kejar mimpimu bla 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 gitu ya. Tapi cewek kan jarang diizinin kayak gitu. Iya, dan ini loh, karena gue tuh Kartini menurut Ngana dia punya spark, disuruh matiin sparknya. Iya, karena gue anak perempuan di rumah yang nggak pernah dengar dari kecil bahwa kamu nanti satu hari hidupnya harus menikah dan punya anak atau kamu di rumah aja. Gue nggak pernah, never I heard that in my house. Jadi gue agak bingung, nggak bisa relate sama teman-teman cewek yang dari kecil itu tadi mimpinya nikah punya anak udah dibikin pendek gitu, kayak kamu mau apapun yang kamu lakukan, kamu at the end of the day cuman akan di rumah dan punya anak. I don't have that kind of experience kayak gitu. Malah waktu tahu kayak ada yang kayak gitu, ternyata gue yang minoritas, ternyata orang lain mayoritas, majority woman ngalamin kayak gitu. Kalau pengalaman lu gimana, Kar? Gue juga waktu kecilnya sih nggak pernah dengar kalimat itu ya, tapi growing up-nya kayak mulai remaja ke atas mulai sih komen-komen orang, tapi bukan bonyok gue juga dari rumah, gitu kan? Iya, dalam rumah gue I think kan gini, gue pun sekarang ya walaupun gue profesional gitu, maksudnya gue kerja dan segala macam, gue juga punya keinginan menikah dan punya anak gitu ya, let's be clear about that. Tapi itu bukan karena disuruh-suruh sama bonyok gue. Itu kayaknya menurut gue karena gue melihat nyokap gue is a good mom, is a a good wife gitu. Jadi gue kayak maybe I wanna be like that too gitu ya. Iya gitu. Tapi bukan karena dipaksa-paksa harus nikah dan segala macam, atau apalagi nikah muda gitu. Gue nggak ngerti deh. But yeah, no. Ini akan konflik, kita bahas ini kan, ini akan conflicting, I'm pretty sure di banyak keluarga Indonesia di mana they don't let the spark grow gitu ya. Nomor 6 is aunties tadi si tante-tante ini itu untuk menjadi, gue udah pernah baca chapternya karena gue mau menjadi aunties buat teman-teman anak-anak ponakan gue ini adalah dia bilangnya especially at puberty. Nah, jadi mungkin nanti kita bahas banyak di umur di teenager ya, tapi di pubertas itu. Ya, so si anti ini berarti kalau gue sekarang itu jadi teman-teman mereka waktu kecil, nanti kalau udah gede itu dia bilang jadi tempat aman juga buat aman sharing. Perlu beberapa ya, ternyata bukan cuma orang tua, tapi kalau bisa antis ini ya. Buat bahas hal-hal yang mungkin mereka sungkan bahas sama orang tuanya gitu. Dan itu nggak apa-apa karena ya it just somehow mau orang tua yang udah super duper memberikan security dari kecil juga, this is just life dimana anak akan tetap ada ya lu orang tua gue segan atau gue segan atau gue nggak mau hurt your feelings gitu misalnya. Jadi gue nggak mau cerita ke lu. Tapi selama itu aman, selama ada antis-antis yang lu kenal, ini buat anak perempuan lo ya gitu. Selama ada antis-antis yang lu kenal, jadi kalaupun lu sebagai ibunya nggak dia ceritain, ada antis yang lu percaya, which is bisa jadi temen lu yang juga tantenya si anak. Karena gue juga bisa jadi kayak we can be each other's kids antis gitu kan, As. Jadi kayak walaupun bukan saudara gitu. Itu kan tergantung growing up-nya gimana gitu. So as long as they have some aunties in their life yang you trust, you need to trust them too gitu ya. And jangan kepo gitu. Karena kalau si tante itu ngebocorin rahasia anakmu, bahkan dari umur kecil menurut gua gitu ya, nanti dia nggak bisa percaya sama si tante itu, terus lu malah kehilangan tempat yang buat kalau kayak lu si mama dan papa malah kayak, aduh si tante ini kagak lagi dia percaya, gue bisa kasih anak gue kemana lagi gitu. Jadi jangan kepo juga menurut gue. Jadi perlu gitu. Jadi safety net ya si tante-tante Iya gitu. And ini bagus banget sih yang auntie. Maybe because I can totally relate because I am an auntie gitu ya. And then next number ini let me read it first supaya orang nggak salah paham, karena nomor 7 adalah a happy sexuality. I don't know what that means. Sebentar ya. Karena nanti nggak paham lagi. Oke. Ini juga puberty, so maybe we'll talk about it later. Tapi ini bukan berarti a happy sexuality itu artinya kasih anak lo have sex atau apapun, bukan itu. I can promise you that gitu ya.
tentang body image, terus nanti mulai tumbuh jerawat, mulai tumbuh bulu-bulu, mulai it's about udara, itu tuh nggak nyaman. It's about how they see themselves as a woman sih, Nas, menurut gue. Iya, as a woman ya. Ya, jadi itu nanti pas kita ngomongin teenager. Nah, nomor 8 itu backbone. Ini juga gue yakin backbone itu tulang punggung. Ya, bahasa Indonesianya. Artinya punya pendirian. Waduh, tidak disukai. Wanita yang punya pendirian di Indonesia dianggap galak. Itu dianggap bukan wanita, itu dianggap kamu membangkang. Itu tadi yang udah kita bahas. Nurut, jadi ya, tadi kan yang nurut. Pokoknya, punya di IGTV yang part 1, kalau teman-teman tadi belum ikut, kita nemu ini chemistry anak perempuan yang perfect di Indonesia ya, gitu. Jadi kayak bangun pagi, jago bersihin rumah, terus tidak membantah orang tua, berprestasi di sekolah, kalem dan feminin, terus habis itu ngurusin adik, mengerti adik. Nah, jadi gimana nggak tuntutan the perfect daughter is killing us di Indonesia, teman-teman, dan itu jeopardizing our mental health, gitu, berbahaya. Iya, padahal ini kita ngomongin needs ya, padahal ini kebutuhan seorang anak perempuan untuk boleh punya pendirian. Supaya nanti dia besarnya juga punya pendirian. Gue kelarin dulu sedikit karena udah sisa 2 menit. Tapi pembahasan detailnya kayak bakal banyak kan nanti ketika kita ngomongin teenager anyway. Nomor 9 itu feminism. Itu juga ini pasti sekarang jadi ambigu. Ya udah nanti aja bahasnya. Nomor 10 itu spirit. Gue nggak tahu itu spirit maksudnya semangat atau apa. Tapi gue mau balik lagi ke si backbone ini. Karena orang tua mau tadi ya balik ke ya udah deh. Anak-anak perempuan ini tuh jangan apa-apa mau kalau udah remaja digituin. Jangan kamu ketemu cowok ini mau, ketemu cowok itu mau. Well, those girls, ya kalau kalian juga merasa you can reflect on yourself, those girls yang ngikutin terus lakinya kemana-mana nggak punya pendirian, yang kita ngeliatnya kayak gitu ya dari luar. Ya dia nggak dikasih backbone sama bapak ibunya, Nas. Gimana? Dia pikir perempuan yang baik, yang perfect ya ngikutin aja apa kata orang lain, terus nyungsep sumur ya nyungsep sumur. Jadi jangan salahin anaknya ya. Kalau anaknya nggak punya backbone waktu umur remaja, ingat-ingat waktu dia kecil lo apain dia gitu, atau tidak lo apain gitu. Ya itu kadang-kadang tidak lo kasih ya, orang tua pengennya anaknya nurut-nurut aja, tapi nanti kalau anaknya nurut-nurut sama orang lain di masa remaja mereka protes. Padahal fondasi harus belajar tentang nggak ditumbuhin. Harus belajar tentang consent kan, Nas, gitu ya. And that is backbone. Okay, consent is backbone, and you can teach your daughter, even from she's 3 years old, you can teach her how to have a backbone, supaya nanti waktu gede dia nggak ngasal nurut-nurut orang aja. Kalau dia bilang enggak, jangan dibilang kamu ngelawan. Ditanya kenapa dia nggak mau, gitu. So thank you guys, 10 detik. That was fun. So much, Karina juga udah bacain. Sama-sama. Thanks everyone. See you next week. We'll talk about boys.